Hai teman-teman, selamat karena teman-teman sudah diterima di SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Dan terima kasih karena kalian telah memilih sekolah ini untuk menjadi tujuan kamu. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Bruder Stefanus Agus Faisal FIC. Pada saat ini saya studi di teologi. Pada kesempatan ini, saya akan mengenalkan kepada kalian tentang mata ajar kepangudiluhuran. Apa itu kepangudiluhuran? Sampai pada pemahaman itu, saya akan mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk mengenali sejarah berdirinya Bruder FIC, lalu Yayasan Pangudi Luhur, dan juga SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Untuk itu, mari ikut saya untuk menilik kembali sejarah kongregasi. Halo teman-teman, inilah rumah kami, rumah para Bruder FIC. Nah, perlu diketahui bahwa SMA Pangudi Luhur Jogja itu adalah bagian dari Yayasan Pangudi Luhur. Nah, Pangudi Luhur atau Yayasan Pangudi Luhur itu karya dari Bruder FIC. Di rumah ini teman-teman, ini letaknya hanya bersebelahan dengan SMA. SMA di situ, lalu di sini ada Bruder. Nah, teman-teman akan tahu apa itu Bruder, karena tidak semua orang tahu bahwa Bruder sedikit aja ya. Bruder itu adalah kaum awam religius Katolik yang mengucapkan kawin, dan kami melayani kalian di dalam bidang pendidikan. Oke, cekidot, kita lihat di dalam yuk. Bahwa Bruder FIC itu lahir di negeri yang jauh. Mana itu? Maastricht, Belanda. Pada tahun itu 1840, dua orang pendiri kami, Monsignor Douglas Hutton dan juga Dr. Bernardus Hutton, itu mendirikan sebuah perkumpulan laki-laki religius yang disebut dengan Bruder FIC. Dulu mereka melihat keprihatinan kaum muda yang tidak terurus karena industrialisasi pada zaman itu. Dia mereka berpikir, bagaimana ya supaya kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Nah, akhirnya pendidikanlah yang utama bagi mereka sebagai sarana untuk menyelamatkan kaum muda ini. Ada kaum muda? Pasti. Tadi Bruder sudah jelaskan bahwa FIC itu karyanya adalah pendidikan. Nah, karena pendidikan di Maastricht, kemudian para pater yang ada di Indonesia waktu itu membangun sebuah misi di Jawa. Kemudian dengar, di Belanda tuh ada Bruder yang jalurnya pendidikan. Nah, untuk itu waktu itu Pater Hubert, seorang superior misi di Jawa yang itu bertepatan di Batavia waktu itu atau di Jakarta, kemudian mengirim surat kepada pemimpin umum kami, Bruder Bertholdus. Nah, ketika mengirim surat itu, beliau mencantumkan bahwa tanpa bantuan para Bruder, karya ini mungkin tidak akan berjalan. Nah, karena kata-kata itulah kemudian Bruder Bertholdus, pemimpin umum kami, pada hatinya kemudian mengirimkan 5 Bruder ke Indonesia, atau waktu itu sih namanya Hindia Belanda. Sehingga sampai saat ini karya para Bruder FIC yang diawali pada tahun 1920 dan berkembang di saat ini diawali oleh 5 Bruder Constantinus, Bruder Euphasius, Ledwinus, Ivo dan juga August. Bukan August Faisal ya, tapi August. Oke, kita lihat. Selamat datang. Ini adalah halaman Bruderan. Teman-teman bisa lihat di sana ada banyak sekali kamar. Dan kamar-kamar itulah yang dulu dipakai oleh para pendahulu kami, para Bruder yang tadi 5 orang itu tadi, untuk memulai karya sebagai pendidik di Indonesia atau Hindia Belanda. Pada kesempatan waktu itu, para Bruder kami harus berjuang untuk belajar bahasa Jawa. Ya tentu tidak mudah, tetapi mereka tetap menjalankannya. Di dalam prosesnya, pada tahun 1920 sampai dengan 1954, kami itu bekerja sama dengan Yesuit. Pasti teman-teman tahu Yesuit. Nah, Yesuit dan juga dengan tarekat-tarekat lain, ada WSF, CB dan sebagainya, itu bekerja untuk kaum muda dalam bidang pendidikan. Dan dalam bidang pendidikan itu kami dinaungi oleh yayasan yang namanya Canisius. Nah, sekarang masih ada.
Tetapi pada tahun 1954 kami dipercaya untuk kemudian membuat yayasan sendiri. Yayasannya adalah Yayasan Pangudi Luhur yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya, ketika kita di awal tadi. Yayasan Pangudi Luhur itu membawai atau mengelola pangudi luhur SMA, SMP, SMK, SD, TK, PAUD. Nah, itu pangudi luhur Semarang yang fokusnya di sana. Dan sekarang Yayasan Pangudi Luhur itu mengelola total keseluruhan 92 sekolah. Berawal tahun 1920 di Jogja, kemudian menyebar ke seluruh dunia, paling tidak ke Indonesia. Oke. Ke Pangudi Luhuran. Tadi kita sudah menilik tentang sejarah Bruder FIC, lalu pengelolaan Yayasan Pangudi Luhur, dan sekarang kita masuk kepada tadi yang di awal ya, tentang kepangudi luhuran itu. Kok menjadi mata ajar di SMA Pangudi Luhur Yogyakarta? Ya, karena ini ada sejarahnya juga. Saya akan menceritakan sedikit sejarah akhirnya lahir kepangudi luhuran itu. Nah, waktu itu 2004, ketika pemimpin provinsi kami, Bruder Frans Sugi, dan juga pemimpin umum, yaitu Bruder Londo atau Bruder Belanda, Bruder Albert Katelaars, itu berkunjung atau soan ke Monsinyur Ignatius Suharyo yang pada waktu itu, pada 2004 itu menjabat sebagai uskup Keuskupan Agung Semarang. Nah, di dalam pembicaraan itu kemudian muncullah gagasan yang sangat luar biasa menurut saya ya. Karena muncul gagasan yang seperti ini. Alangkah indahnya jika sekolah-sekolah yang dikelola oleh orang-orang Katolik atau lebih tepatnya biara-biarawati itu punya yang namanya kekasan yang membedakan satu dengan yang lain. Dari mana itu? Dari spiritualitas para pendiri FIC atau Bruder FIC adalah Monsignor Rudolf Ruten dan juga Bruder Bernardus Suket. Nah, akhirnya ide atau gagasan ini digarap dengan sungguh oleh Bruder Frans Sugi waktu itu. Dibentuklah sebuah kelompok atau anggota tim penulis buku yang melibatkan guru-guru dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan akhirnya dari pembicaraan mereka lalu diskusi, akhirnya lahirlah sebuah buku yang namanya buku Kepangudi Luhuran. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan buku Kepangudi Luhuran. Nah, Kepangudi Luhuran apa sih itu? Itu teman-teman perlu tahu. Mengapa kami merasa perlu adanya buku itu? Pertama karena sebagai siswa-siswi Pangudi Luhur dan kita sebagai manusia itu membutuhkan yang namanya karakter yang perlu sebagai anggota masyarakat. Nah, karakter itulah yang dibidik oleh Yayasan Pangudi Luhur. Nah, ada 10 keutamaan di dalam Kepangudi Luhuran itu. 10 keutamaan ini adalah buah-buah dari refleksi Bruder Bernardus Suket di zaman waktu itu sebelum 1900. Kemudian diterapkan pada saat ini 10 nilai. Apa saja? Rendah hatian, lalu teladan baik, saleh dan suci, lembut hati dan tabah, kemudian berpengetahuan, teguh hati, dan yang terakhir adalah percaya kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan ini adalah landasan dari semuanya. Dan 10 keutamaan ini kemudian dimasukkan di dalam Kepangudi Luhuran itu sendiri dan menjadi bahasan pokok menurut saya, bahasan pokok atau inti dari Kepangudi Luhuran. Kami berharap teman-teman SMA Pangudi Luhur Yogyakarta angkatan ini menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang baik, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang kalian jumpai, bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Dan teman-teman bersyukurlah kalian menjadi angkatan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada tahun ini Bruder FIC memperingati 100 tahun usianya di Indonesia. Kalian menjadi bagian dari sejarah kongregasi kami. Maka selamat dan sampai jumpa nanti di SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Kalian menjadi bagian
dari sejarah yang tidak akan lekang oleh zaman. Banyak hal yang akan kalian temukan di Kepang Duluhuran, bahkan inspirasi dan juga hal-hal yang menggelikan sebenarnya. Dan teman-teman akan bersyukur sekali ketika kalian mendalami Kepang Duluhuran. Terima kasih dan selamat berjuang belajar.